Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Saya akan kembali membuat bacaan untuk pilih kartu ya. Kali ini kita akan kembali mengasah intuisi, mengasah ya ketajaman intuisi kalian di sini untuk memilih kartu. Ya, ada 4 kartu yang sudah saya sediakan seperti biasa. Kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini tinggal dipilih saja mana yang menarik untuk kamu pilih ya. Mungkin saja itu energimu, tetapi ingat ini tetap bacaan umum, bacaan general, artinya tidak akan resonate. Belum tentu akan resonate juga dengan energimu jika kamu memilih salah satu dari kartu ini ya. Tetapi mudah-mudahan saja akan mendekati. Ambil yang resonate-nya, selalu begitu saya katakan. Oke? Ya, kartunya di sini ada 4 dari kiri ke kanan ya. Dari kiri 1 2 3 4 dan saya membuat bacaan untuk tema bagaimana perasaan dia ke kamu. Bagaimana perasaannya saat ini ke kamu ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Siapapun orangnya yang kamu pikirkan, yang terkoneksi dengan kamu, ya, kamu ingin tertuju untuk siapa, pilihan kartu ini silahkan saja. Jadi mungkin kamu bisa mengambil waktu sebentar untuk, ya, mungkin untuk fokus, ingin memilih kartu yang mana dan difokuskan juga untuk siapa pilihan kartu ini. Ya, untuk siapa orang yang kamu pikirkan. Oke? Bagaimana perasaannya kepadamu? Itu yang saya buat bacaannya untuk kali ini di pick a card. Kita mulai di kartu pertama ya. Jadi dari sebelah kiri, pertama, kedua, ketiga dan keempat. Oke. Oke, untuk yang memilih kartu pertama, di sini ada kartu The Devil, kemudian Six of Wands, Ace of Cups, ada Knight of Cups, ada Queen of Cups dan The Emperor, ya kartunya. Oke, bagaimana perasaan dia ke kamu? Saya melihat orang ini sebenarnya ya bisa dikatakan sangat terobsesi dengan kamu ya. Jadi saya melihat itu ada keinginan yang kuat di mana dia ingin sekali memiliki sebuah ya bisa dikatakan di sini pencapaian hubungan bersama dengan kamu yang saya lihat keinginannya itu ya selain karena dia memiliki sesuatu yang bisa dikatakan di sini mungkin dia jatuh cinta dengan kamu ya dia juga memiliki obsesi. Ini orang yang bisa dikatakan ya bisa saya lihat membuatmu tampaknya menjadi seseorang yang mungkin tertekan juga kamu menghadapi dia. Karena apa? Mungkin dia di sini terlalu apa ya? Terlalu menunjukkan keinginannya, kemauannya untuk bisa uh, menjalin hubungan dengan kamu atau dia di sini seperti ya kasarnya itu memaksa begitu ya, agak sedikit memaksa untuk bisa jadian dengan kamu, untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu. Ini bisa saja orang lama, bisa orang baru ya. Jadi kalau saya melihat kenapa dia begitu sangat berkeinginan untuk memiliki sebuah hubungan bersama kamu ya karena dia sedang jatuh cinta. Kalau ini orang lama jelas dia seperti ingin mengawali hubungan lagi bersama kamu. Seperti itu. Dan saya melihat di sini tampaknya dia akan ya mungkin berusaha melakukan pendekatan ya. Entah dia di sini akan datang langsung ke kamu atau dia mungkin di sini akan ya mengirimin kamu dengan macam-macam apa ya barang atau apapun. Kalau dia sudah terobsesi, dia sudah sangat mau dengan kamu kan pastinya seseorang itu akan ya bisa dikatakan dia mau memberikan apa saja. Jadi saya melihat orang ini bisa saja akan memberikan apa yang kamu suka begitu atau dia juga ya bisa saja datang dengan mengirimkan pesan-pesan cinta ya, selalu mengirimin kamu begitu maksud saya, pesan-pesan yang romantis, merayu seperti itu. Karena apa ya? Karena dia sangat kuat keinginannya untuk ya bisa
menjadi milik kamu atau bisa menjalin hubungan dengan kamu. Agak sedikit agak sedikit impulsif sih sebenarnya, berlebihan ya. Kalau saya lihat ini seseorang yang sangat berlebihan, ya saya melihat bahwa bisa saja di sini memang seseorang yang ingin kembali kepada kamu. Kalau ini orang masa lalumu ya, dia mungkin ingin kembali menjalin hubungan dengan kamu dengan melakukan pendekatan lagi, begitu. Yang mana saya melihatnya dengan cara dia ini kamu merasa mungkin kamu agak sedikit tertekan juga ya. Apaan sih ini orang gitu. Orangnya memang saya lihat seperti terlalu berlebihan, dalam arti dia seperti seseorang yang bisa dikatakan ya berupaya dengan sekuat tenaga, dalam arti untuk bisa menarik perhatian kamu, untuk bisa mendapatkan kamu. Seperti itu. Ya, kalau saya melihat memang keinginannya di sini dia ingin punya hubungan ya, mempunyai hubungan dengan kamu, ingin berbahagia dengan kamu, begitu intinya. Jadi saya melihat ya mungkin orang ini bisa kamu percaya, dalam arti dia sebenarnya bertanggung jawab, hanya sikap dia berlebihan, begitu. Dia di sini sudah benar-benar yakin bahwa kamu itulah yang akan dia jadikan sebagai pasangannya. Karena dia di sini sangat-sangat terobsesi, ya. Mungkin dia ini mantan pasanganmu juga, begitu. Entahlah apa, mantan suami, mantan istri, mantan pacar, ya. Atau kalau ini orang baru, ya jelas di sini dia sangat menginginkan untuk bisa jadi pasanganmu kelak. Dia sangat mencintai kamu di sini. Jadi jelas bagaimana perasaan dia ke kamu. Yang memilih kartu pertama, ya dia sangat mencintai kamu. Sangat mencintai kamu, bahkan terobsesi. Terobsesi dalam arti di sini ya dia itu ingin kamu mengerti kalau dia sangat menginginkan kamu. Mungkin dia di sini banyak tuntutan juga ya. Dalam arti dia ingin kamu supaya jangan deket yang lain, bisa jadi. Atau dia menuntut kamu supaya ya untuk selalu menjawab pesan-pesan dia. Bisa jadi seperti itu. Karena apa dia bersikap seperti itu? Ya karena dia terlalu cinta. Perasaan dia ke kamu itu sudah jelas di sini. Perasaan dia ke kamu ya dia cinta. Tapi juga saya lihat di sini seseorang ini karena terlalu obsesi ya. Saya melihat selain cinta dia juga seseorang yang terobsesi sebagian itu karena seks. Ya. Dia seperti ya melihat kamu itu bisa memberikan dia semacam kepuasan begitu. Entahlah, mungkin secara apa ya? Secara fisik kamu mungkin menggoda. Sehingga dia sangat terobsesi. Oke, jadi begitu ya yang memilih kartu pertama, bagaimana perasaan dia ke kamu, ya dia sangat mencintai kamu. Perasaan yang pertama tentu seperti itu, dan di sini perasaan dia yang lain ya dia sangat menginginkan atau sangat ya bisa dikatakan di sini memiliki kemauan yang sangat besar untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu. Oke? Kartu pertama ini adalah throat chakra. Ya. Kartu throat chakra atau cakra kelima itu cakra kerongkongan atau tenggorokan. Tentunya kalau cakra kerongkongan ini sebenarnya kaitannya tentang komunikasi. Jadi saya melihat itu tadi, ada hal-hal yang dia kirimkan, mungkin dia akan banyak mengirimkan pesan, ya. Mungkin dia akan banyak merayu kamu, begitu. Ingin kamu ngejawab chatnya, seperti itu. Jadi akan banyak hal yang dia ingin sampaikan ke kamu, karena itu tentang tentang komunikasi ya. Kalau saya melihatnya, dia itu ingin ada komunikasi yang terus terjalin antara kamu dengan dia. Seperti itu. Jadi itu yang saya lihat. Kenapa dia ingin sekali ada komunikasi terus dengan kamu? Ya karena dia mencintai kamu dan dia ingin kejelasan atau dia ingin bisa mendapatkan semacam ya
keberhasilan menjalin hubungan dengan kamu, mengawali sebuah hubungan yang bisa dikatakan di sini yang akan dibawa ke depan nanti, ke masa depan nanti. Begitu. Oke, itu dia untuk kalian yang memilih kartu pertama. Oke, yang memilih kartu kedua. Kartumu di sini ada Five of Pentacles, Seven of Cups, kemudian ada Page of Pentacles, Six of Wands, Nine of Wands, dan The Magician. Oke. Ya. Situasimu dengan seseorang yang kamu pikirkan yang jelas di sini ya. Mungkin saat ini sedang ada situasi yang cukup sulit yang kalian hadapi atau yang kamu jalani bersama dengan dia. Dalam arti kalau saya melihat sepertinya entahlah, mungkin saja di sini yang membuat sulit itu karena berkaitan dengan pilihan. Artinya bukan hanya kamu. Kalau saya lihat bukan hanya kamu saja yang ada di dalam kehidupan dia. Mungkin ya di sini dia memiliki yang lain. Jadi itu bisa dikatakan bermasalah. Ya. Itu yang menjadi masalahnya. Ada hal-hal yang sulit di sini yang bisa terlihat dari hubungan kamu dengan orang yang terkoneksi dengan kamu atau orang yang kamu pikirkan. Jadi ini berkaitan dengan pilihan di mana saya melihat bahwa ya dia seperti mempelajari situasi begitu ya, atau dia di sini seperti ya melihat ada semacam kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu, mungkin ketika hubungan dia dengan pasangannya sedang bermasalah. Nah, seperti itu. Jadi intinya dia seperti ingin menikmati begitu ya, menikmati semacam kepuasan atau menikmati semacam ya kesenangan begitu untuk memulihkan perasaan dia dari situasi sulitnya, situasi bermasalah dia dengan pasangannya yang lain, sehingga dia menjalin hubungan dengan kamu di sini. Energi dia memang seperti seseorang yang bermasalah. Kalau saya melihat dia seperti seseorang yang bermasalah dengan kehidupannya atau dengan hubungan dia. Ini energi seseorang yang sudah punya pasangan, saya lihat. Mungkin sudah punya komitmen dengan yang lain, ya. Dan di sini dengan hadirnya kamu itu paling tidak bisa mengatasi ya segala hal kesulitan atau bisa dikatakan mungkin di sini permasalahan-permasalahan yang dia hadapi selama ini itu bisa dia atasi sejenak begitu. Kamu itu seperti pengobat, pengobat apa? Pengobat rasa ya galau dia atau dia rasa gelisah dia dengan permasalahannya bersama pasangannya. Lalu, bagaimana perasaan dia ke kamu sesungguhnya? Karena kamu dijadikan pilihan di sini ya. Ya, kalau saya melihat di sini sebenarnya ya dia tahu energinya di sini dengan kamu itu juga sulit dalam arti ya karena dia sudah punya komitmen. Sudah punya seseorang yang lain. Tapi kenapa dia memilih kamu? Atau dia bukan memilih ya, dia tetap menjalin hubungan dengan kamu. Ini saya melihat kaitannya juga tentang seks, hasrat. Mungkin dia hasratnya tidak terpenuhi dengan pasangannya ya. Mungkin dia sudah begitu bermasalah dengan pasangannya, entah mungkin pasangannya sakit juga bisa. Sehingga kamu itulah menjadi tempatnya untuk ya bisa dikatakan di sini menyalurkan ya. Energinya memang saya lihat di sini seperti seseorang yang mendapat kesempatan. Energi ya bisa dikatakan orang yang tidak dewasa. Walaupun dia sudah punya komitmen, mungkin dia sudah punya anak. Tapi dia bersikap tidak dewasa dengan cara yaitu tadi. Menjalin hubungan dengan kamu untuk bisa itu. Mungkin ya dia mungkin sering menyampaikan angan-angannya, impiannya, tapi pada dasarnya saya melihat dia di sini hanya untuk penyaluran hasrat. Jadi kalau saya melihat seperti itu, cara dia memulihkan diri dia untuk masalahnya itu adalah dengan kamu. Ya. Entah masalah tentang hubungannya yang mungkin selalu penuh dengan emosi, pertengkaran, perselisihan, termasuk juga masalah itu tadi, penyalurannya itu yang tidak dia dapatkan dari pasangannya. Kalau saya melihat energi dia ini seperti seseorang yang sebenarnya
seseorang yang sedang sangat dalam kesulitan masalahnya dan dia tidak tahu bagaimana cara melampiaskan ya segala hal yang dia rasakan itu, dan kamulah tempat dia tempat dia meluapkan begitu. Tempat dia untuk bisa menyalurkan juga. Tapi sesungguhnya energi dia itu seseorang yang bisa dikatakan seseorang yang manipulatif ya. Ini ada energi merugikan. Kalau saya lihat koneksimu dengan orang ini merugikan. Kenapa? Dia itu sebenarnya tidak bawa perasaan. Tidak ada perasaan yang dia miliki. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan dia ke kamu, nggak ada perasaan sama sekali. Justru di sini saya lihat energi dia itu sebenarnya ya menolak. Kamu itu hanya dia jadikan sebagai tempat itu tadi, melampiaskan segala, mungkin dia kalau tidak bisa melampiaskan unek-unek dia karena masalah dengan pasangannya, dia ceritakan ke kamu, dia selalu memberikan semua permasalahan itu dia curahkan ke kamu. Atau bahkan bisa juga mungkin kalau dia di sini nggak bisa melampiaskan amarahnya kepada pasangannya, kamu pun jadi tempat dia meluapkan amarahnya, bisa jadi. Termasuk saya katakan juga dalam hasrat atau seks. Jadi sangat manipulatif, dalam arti ini merugikan. Saya melihat bahwa orang ini memang ya dia tidak dewasa dalam bersikap dan juga dalam bertindak, dalam berpikir. Karena apa? Dia seperti seseorang yang bisa dikatakan tidak bisa menghadapi masalahnya sendiri. Dan dia melarikan diri dengan cara, ya itu tadi, dengan cara mencari orang yang bisa dia jadikan sebagai tempat dia bisa mencurahkan apa yang dia rasakan atau apa yang dia inginkan. Saya melihat mungkin saja bukan kamu saja seorang yang menjadi pilihannya, karena di sini saya lihat di situ Seven of Cups itu pilihan banyak ya. Jadi kalau saya melihat bagaimana perasaan dia ke kamu untuk yang memilih kartu kedua, dia tidak punya perasaan sama sekali. Tidak ada perasaan dia untuk koneksinya bersama kamu. Kamu hanya dijadikan sebagai tempat dia, ya bisa dikatakan di sini mencurahkan atau melampiaskan berbagai masalah yang dia hadapi dalam hubungannya dengan pasangannya. Jadi kamu sebenarnya rugi terkoneksi dengan orang ini. Apalagi kalau kamu masih memikirkan dia. Karena kalau kamu memilih kartu ini berarti kamu memikirkan orang ini, ya. Rugi. Jangan, ya bisa dikatakan jangan diharapin lah. Dan jangan diteruskan kalau kamu masih terkoneksi. Kamu hanya dimanfaatkan, seperti itu. Energi dia di sini seseorang yang ya bisa dikatakan sebenarnya dia hanya ingin menyalurkan itu tadi dan dia menolak. Kalau kamu mungkin ingin sebuah pencapaian, dalam arti mungkin pernah menjanjikan, ya nanti kita akan begini, ke depan nanti kita akan begini. Tapi dia sebenarnya menolak untuk sesuatu yang ingin dicapai itu. Dia cuma omong kosong. Ya. Oke, kartu kedua ini adalah Sakral Chakra. Chakra kedua. Ya. Jadi kenapa kartu kedua keluar Sakral Chakra? Ini tentang Sakral Chakra ini ada di area sekitar kelamin. Dan ini biasanya berkaitan dengan ya kreativitas juga sebenarnya kalau dari sisi positif, ya. Tapi karena ini Sakral Chakra, dalam arti iya, orang ini memang hanya menjalin hubungan dengan kamu untuk melampiaskan kebutuhan seksual dia. Karena itu yang keluar adalah Sakral Chakra. Chakra kedua itu terletak di sekitar kelamin. Jadi ya memang sepertinya dari situlah sesuatu yang menjadi penyebab dia bermasalah barangkali dengan pasangannya, dan dia sedang bisa dikatakan di sini sedang mengalami semacam terbuka begitu, terbuka untuk bisa
mengetahui apa yang harus dia lakukan untuk dirinya, karena dia seperti memang ada ketergantungan untuk hal itu, untuk penyaluran seksualnya itu. Jadi dia diuji di situ intinya. Oke, itu yang saya lihat ya. Tapi karena kita berbicara tentang perasaan, bagaimana perasaannya dia untuk yang memilih kartu kedua, jangan kamu teruskan atau jangan lagi terkoneksi. Dia tidak pakai perasaan di sini dengan kamu. Kamu hanya dijadikan pelampiasan, ya, hasratnya saja. Oke, itu dia yang saya lihat untuk bacaan kartu kedua. Oke, yang memilih kartu ketiga, kartumu di sini ada Judgment, Eight of Cups, kemudian ada Two of Swords, ada The Magician, The Moon, dan Seven of Cups, ya. Oke, bagaimana perasaan dia ke kamu? Situasi dia ini seseorang yang tampaknya sedang mengalami kalau saya melihat dia ini sedang diubah oleh semesta. Seseorang yang sedang dalam perubahan di dalam dirinya, ya. Dia seperti harus bisa dilahirkan kembali untuk dirinya. Kenapa? Karena dia sepertinya pernah mengalami hal-hal yang mengecewakan di dalam kehidupannya, mungkin di masa kecil atau ya bisa dikatakan di pengalaman dia sebelumnya. Dia seseorang yang sedang bisa dikatakan sedang diatasi apa yang selama ini menjadi masalah dia. Dalam arti begini, dia tuh di dalam situasi pembersihan begitu loh. Sesuatu yang sempat terjadi di dalam kehidupannya, itulah yang membuat diri dia seperti menjadi seseorang yang sangat merasa kalau saya lihat seperti seseorang yang selalu merasa dalam situasi tidak nyaman, tidak aman. Tidak aman dalam hal, ya mungkin dalam lingkungan dia berinteraksi dengan siapapun ya, tidak hanya dalam menjalin hubungan. Dia seperti seseorang yang merasa tidak aman. Seperti ada rasa takut untuk menjalin hubungan apalagi berkomitmen. Karena apa? Karena hal-hal di masa lalu. Hal-hal di masa lalu yang membuat dia seperti itu. Dia mungkin merasa bahwa apabila menjalin hubungan, memiliki sebuah hubungan itu hanya merugikan saja. Hanya membuang-buang, bukan membuang waktu sih ya. Ya mungkin saja dia menganggap saat sekarang ini ya menjalin hubungan itu hanya membuang energi. Itu yang ada di persepsi dia. Karena perasaan kecewa dia yang pernah dia alami di sini di masa lalu, disinilah saatnya dia sedang diubah oleh semesta. Dalam arti, ya memang dia seperti seseorang yang dalam tanda kutip sakit ya. Sakit jiwanya, sakit mentalnya, sakit perasaannya. Mungkin memang terlihat baik-baik saja, tetapi tidak, di dalam dirinya itu tidak. Itu yang sedang diatasi sekarang. Dia itu seseorang yang seperti tidak peduli dengan sekitarnya. Seperti nggak mau tahu lagi untuk, ya bisa dikatakan di sini nggak mau tahu lagi untuk mengenal orang baru atau dekat dengan orang baru, seperti itu. Dia seperti seseorang yang ya bisa dikatakan tidak mau mengenal atau tidak mau menjalin sebuah hubungan apalagi ya. Mengenal orang baru aja dia rasanya nggak peduli, nggak mau, apalagi menjalin hubungan. Energi dia di sini seperti masih ada kegelapan. Kalau saya melihatnya, dia ini entahlah ya, orang ini mungkin saja hatinya itu masih gelap karena hal-hal di masa lalu. Hal-hal di masa lalu yang membuat diri dia memiliki persepsi-persepsi buruk apabila menjalin hubungan atau memiliki hubungan dengan seseorang. Entah itu menikah, entah itu berpacaran ya. Hati dia ini gelap. Kalau saya melihatnya begini, dia seseorang yang sebenarnya ya bisa dikatakan
Mungkin dia di sini seperti seseorang yang pada akhirnya tidak mau bertindak apa-apa. Tidak mau bertindak dalam arti ya ada impian, ada harapan untuk ke depan, tetapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Kalau dikatakan apakah dia memiliki impian ke depan untuk menjalin hubungan dengan seseorang, mungkin iya, tapi dia nggak mau, gitu loh. Karena apa ya? Karena hatinya di sini masih bisa dikatakan ditutupi dengan kegelapan di masa lalu, atau sebagian dari mereka ini sedang diliputi kegelapan karena hal-hal yang bisa dikatakan mungkin magic, ya. Itu yang membuat dia seperti sulit terbuka hatinya. Hatinya seperti seseorang yang ya bisa dikatakan di sini dia itu seperti memerlukan ketenangan hati dan pikiran dulu. Ya. Seseorang yang ya bisa dikatakan di sini harus healing. Bukan hanya harus healing sih. Dia harus mendengarkan apa kata hatinya. Dia harus bisa mendengarkan kata hati dia, suara hati dia. Karena selama ini ya dia selalu saja mencoba untuk tidak mendengarkan itu. Dia lebih berpikir kepada apa yang selama ini sudah menjadi persepsi dia. Bahwa menjalin hubungan itu nantinya akan menyakitkan, bahwa nanti dia akan ditinggalkan, bahwa dia hanya dirugikan saja. Itu yang ada di dalam persepsi dia. Gelap. Jadi di sini memang dia masih butuh perubahan untuk dirinya, ya. Untuk perubahan untuk dirinya sendiri dulu. Karena situasi dia di sini seperti seseorang yang ya bisa dikatakan pikirannya itu buntu untuk bisa berpikir tentang relationship, tentang hubungan, tentang asmara begitu. Tidak, dia nggak ada berpikir seperti itu. Jadi jelas kalau kamu terkoneksi dengan orang ini atau kamu memikirkan orang ini, bagaimana perasaan dia ke kamu, dia tidak ada berpikiran tentang itu. Tidak ada berpikiran tentang asmara, tidak ada boro-boro asmara, dekat dengan orang aja sepertinya ini enggan orang ini. Dia sedang diperbaharui oleh semesta. Ya, dalam arti dia di sini memang lagi digembleng dengan pengalaman-pengalaman dia di masa lalu. Dia harus bisa merubah diri dia. Ya. Dia masih istilahnya ditempa. Jadi energi dia sama sekali saat ini belum belum mau atau belum benar-benar bisa menerima apa itu tentang hubungan atau tentang asmara, tentang ya sesuatu yang berkaitan dengan komitmen. Wow, dia nggak ada mikirin itu tampaknya. Hatinya masih gelap di sini. Hati orang ini gelap. Ada the moon, ada the magician. Situasi dia ini masih dalam kegelapan peristiwa masa lalu yang belum hilang dari jiwanya, dalam arti dari pikiran-pikirannya, dalam benaknya. Atau ya itu tadi, sebagian mungkin di sini memang tertutup dengan sesuatu yang mungkin agak tidak masuk akal ya. Dalam arti mungkin ya ada energi magic juga iya. Sebagian, nggak semua. Dan kartu ketiga, heart chakra. Jadi ini memang dia sedang, ya bisa dikatakan di sini dia sedang dipulihkan untuk hatinya, ya. Heart chakra, chakra hati. Hatinya sedang gelap. Itu yang harus dia pulihkan di sini. Untuk yang memilih kartu ketiga, orang yang terkoneksi dengan kamu, yang kamu pikirkan di sini, jika kamu bertanya bagaimana perasaan dia ke kamu, ya, dia tidak berpikir tentang perasaan dia ke kamu. Bayangin aja perasaan dia sendiri tentang cinta aja sepertinya enggak. Dia enggak mau berpikir tentang itu. Ya. Dia sedang dalam masa-masa pembersihan diri, perubahan total. Ya mungkin di sini dia sedang, itu tadi saya katakan benar-benar digembleng dia seperti seseorang yang
harus bisa mencari jawaban kenapa dia sampai bisa seperti itu, sampai dia temukan sendiri jawabannya, sampai dia bisa keluar sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di otaknya. Kenapa dia sampai bisa gagal? Kenapa dia selalu dikecewakan? Kenapa dia sampai bisa dihianati? Seperti itu. Sampai dia ketemu jawabannya sendiri, sampai bisa dia menyadari atau sampai dia bisa tahu apa yang menjadi penyebab dan bagaimana harus dia hadapi, sampai dia bisa berubah intinya. Ya, oke. Seperti itu yang saya lihat untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Dan yang memilih kartu terakhir, kartu keempat, bagaimana perasaannya kepada kamu, ya? Bagaimana perasaannya kepada kamu? Kamu sedang memikirkan seseorang ya di sini, seseorang yang sepertinya orang ini adalah seseorang yang sudah memikirkan untuk kemajuan hidupnya. Jadi seperti seseorang yang memang berpikir apa yang ingin dia tuju ke depan ya. Mungkin dia di sini sudah berpikir bahwa dia nanti akan ingin punya anak misalnya. Dia ingin punya tabungan, dia ingin punya penghasilan yang stabil, punya kehidupan yang nyaman. Orang yang bisa dikatakan ada tujuan hidup begitu ya, tujuan hidup yang ingin dia lakukan ke depan, kemajuan. Dia nggak mau hidup itu tanpa arah. Jadi saya melihatnya bahwa orang ini sebenarnya seseorang yang sangat berhati-hati, dalam arti dia seperti seseorang yang sangat berpikir ya, mempertimbangkan untuk segala sesuatu yang akan dia lakukan dalam hidupnya, termasuk juga dalam memilih pasangan. Karena apa? Karena di sini dia sudah punya arah. Dia ingin memiliki pasangan itu nantinya yang benar-benar mau berkomitmen. Seperti itu. Dia ingin memiliki pasangan yang bisa diandalkan juga. Bukan hanya, ya bisa dikatakan di sini mungkin dia nggak suka dengan pasangan yang hanya berkomitmen kemudian ya mungkin nggak peduli atau acuh tak acuh, apalagi hanya mengharapkan dari dia. Dia seperti seseorang yang egonya besar. Ini orang yang kamu pikirkan di sini, egonya dia itu besar. Artinya kalau dia sudah ingin memulai hidupnya, begitu ya, ingin memulai kehidupannya dengan seseorang, dia harus yakin bahwa orang itu akan membawa dia, akan bersama-sama dia menjalani kehidupan dia ke depan. Mau hidup berpikiran maju. Jangan hanya ingin senang-senang saat ini aja, tapi nanti ke depannya gimana nggak tahu. Nah, itu kan orang yang biasanya hanya berpikir sesaat, nggak berpikir ke depan. Dia ini seseorang yang tampaknya memang yang mungkin saja sempat mengalami hal-hal yang juga tidak nyaman sebelumnya. Entahlah. Hal-hal yang tidak nyaman itulah yang membuat dia berpikir ke depan. Mungkin dia di sini pernah diabaikan, atau mungkin dia pernah, misalnya di sini dia pernah mencoba menawarkan hubungan dengan seseorang tapi nggak dihargai. Karena apa? Karena dia seperti tidak punya seperti tidak punya kelebihan. Itu yang membuat dia terpicu agar dia itu harus maju begitu. Dia itu harus berhasil. Dia sempat, bisa dikatakan di sini sempat ditolak barangkali ya, atau sempat nggak dihargai orang lain, apalagi nggak dihargai oleh seseorang begitu. Itu yang membuat dia pada akhirnya di sini seperti ya bisa dikatakan dia punya prinsip. Dia punya prinsip bahwa kalau aku nanti memiliki pasanganku itu harus bisa diandalkan juga. Dalam arti dia nggak boleh pasangan yang hanya nurut aja. Nggak suka juga sih dia sepertinya. Kalau terlalu nurut, terlalu hanya mengharap. Ada kan orang-orang yang seperti itu. Yang sepertinya hanya bergantung dengan pasangannya. Dia nggak suka seperti itu. Ya, ini bisa orang baru, bisa orang lama, ya. Entahlah,
Kalau saya melihat di sini kalau kamu memikirkan orang baru, ya artinya dia punya prinsip seperti itu. Ya, prinsip dia ingin mungkin ya kalau kamu sudah terkoneksi dengan dia, ya dia ingin maju dengan kamu. Dalam arti dia mengharapkan kamu nantinya akan memberikan dia anak, memberikan keturunan. Kalau ini seseorang yang memang sudah terkoneksi dengan kamu ya. Tapi itu tadi dia juga ingin kestabilan dulu dalam hidupnya, dalam arti untuk keuangan, untuk ya kenyamanan hidup dia dalam hal materi itu harus benar-benar stabil dulu. Karena itu tadi dia sempat tidak dipandang begitu ya, mungkin dipandang sebelah mata aja dengan seseorang, sempat mengalami situasi seperti itu. Dan pada akhirnya ya dia di sini seperti berhati-hati jika ingin menjalin hubungan dengan seseorang. Dia nggak mau lagi kejadian yang lama dia rasakan lagi. Makanya egonya ini besar. Saya katakan orang ini egonya besar. Ya dia harus yakin juga bahwa kamu itu adalah orang yang tepat buat dia. Begitu. Apa yang dia rasakan kepada kamu ya, kalau ini orang baru, dalam arti dia sedang mempertimbangkan kamu. Mempertimbangkan kamu untuk menjadi seseorang yang akan dia bawa ke masa depannya nanti. Dalam arti dia mau yakin dulu bahwa kamu ini adalah seseorang yang itu tadi, yang benar-benar sesuai, ya yang benar-benar bisa dia andalin juga untuk masa depan dia. Bukan hanya dia saja yang istilahnya nanti harus bekerja keras, harus banting tulang. Dia nggak mau seperti itu. Kalau ini adalah orang masa lalu ya yang kamu pikirkan, ya kurang lebih sama. Sepertinya di sini kalau ini orang masa lalu ya, dia sebenarnya ya bisa dikatakan ingin kemajuan juga untuk hubungan kalian. Dalam arti mungkin saja di sini akan ada komunikasi ya yang akan dia lakukan. Tetapi komunikasi itu mungkin ya bukan komunikasi yang manis, rayuan, bukan seperti itu. Justru komunikasi itu nantinya yang akan membawa apa yang ingin kalian tuju jika ingin bersama lagi, ingin memperbaharui hubungan. Dia nggak mau hubungan kalian diperbaiki, tetapi tidak ada arah tujuan hubungan kalian ke depan itu seperti apa. Nggak mau lagi ada ya situasi yang lama terulang begitu. Kalau ini orang masa lalu ya. Jadi dia ingin kestabilan, kejelasan. Kejelasan untuk hubungan kalian ini mau apa, begitu. Karena itu tadi, mungkin saja dia ini pernah kamu tolak atau ya pernah apa ya? Dia mungkin di sini seperti seseorang yang pernah diabaikan, begitu. Mungkin dengan kamu. Sehingga sekarang dia lebih tegas, dalam arti dia sekarang sudah punya prinsip bahwa kalau dia memperbaharui hubungan dengan kamu di sini, ya kamu harus sama-sama dia itu jelas arah hubungan ini mau kemana, begitu ya. Jadi dia hanya ingin meyakinkan diri bahwa sesuatu yang terjadi di masa lalu itu tidak akan terulang lagi. Karena di sini dia ingin melepaskan hal-hal di masa lalu dengan benar-benar mendapatkan kestabilan, kejelasan dari kamu, ya, untuk bisa mengawali lagi hubungan kalian. Jadi sama, kurang lebih sama. Bagaimana perasaan dia ke kamu, orang lama ini? Dia itu sebenarnya mempertimbangkan kamu juga. Mempertimbangkan kamu untuk, ya bisa dikatakan mengawali lagi hubungan kalian. Tetapi kali ini dia nggak mau ya hubungan yang lama itu terulang lagi, situasi yang lama terulang lagi. Dia ingin ya benar-benar yakin, jelas bahwa hubungan ini nanti akan mengarah kepada sesuatu yang stabil untuk masa depan, begitu. Kalau ini orang lamamu ya, apakah dia ada cinta ya? Kalau saya lihat ada kenangan-kenangan yang masih dia ingat, begitu ya, memori-memori kalian yang dia ingat. Ya mungkin juga tentang perasaan-perasaan dia itu ya, kalau dia memang ingin kembali mengulang atau mengawali lagi hubungan dengan kamu, ya jelas salah satu alasannya memori kenangan bersama kamu itu ada di dalam ingatannya. Tapi dia bukan seseorang yang seperti yang dulu.
Dia ingin kejelasan, dia ingin ketegasanmu untuk hubungan kalian ke depannya nanti mau apa. Ya. Di sini. Oke. Perasaannya ya kamu sedang dipertimbangkan, kamu sedang dipikirkan oleh dia. Di sini kartu keempat adalah Crown Chakra, cakra mahkota, ya. Cakra ketujuh, Crown Chakra itu ada di kepala. Dalam arti di sini memang Crown Chakra ini berbicara tentang pikiran. Ini ada di ubun-ubun, ya. Itu berbicara tentang pikiran dan juga tentang apa yang ingin dilakukan. Makanya di sini kamu sedang difikirkan oleh orang ini, ya. Pikiran-pikiran dia itu sedang mempertimbangkan kamu. Artinya dia juga sudah terbuka pikirannya. Apalagi kalau ini orang masa lalumu, ya. Artinya dia tidak lagi memiliki, saya katakan tidak lagi seperti dia yang lama. Pikiran dia sudah terbuka, dia tidak mau lagi ada hubungan yang nggak jelas nanti ke depannya seperti apa. Situasi hubungan yang lama itu tidak mau lagi dia alami. Begitupun kalau ini orang baru. Dia ini memiliki pikiran yang sangat, ya bisa dikatakan maju ke depan. Memikirkan hal-hal tentang masa depan dengan ya sebuah tujuan hidup yang jelas begitu. Dia memikirkan kamu, dia mempertimbangkan kamu, itu yang dia rasakan. Ya. Yang jelas kalau kamu dipertimbangkan artinya di dalam dirinya itu dia juga merasakan sesuatu, ya. Dalam arti ya pasti dia juga muncul perasaan-perasaan tertentu sehingga memikirkan, mempertimbangkan kamu untuk menjadi orang masa depan dia. Oke. Seperti itu yang saya lihat untuk kalian yang memilih kartu terakhir di pick a card kali ini. Kita ketemu lagi nanti di pick a card yang lain.